Uang di akhir zaman menjadi Tuhan baru bagi kita. Karakter umat manusia hari ini dengan orang berduit, mohon maaf betul. Mau muslim dia atau tidak muslim dia, berduit orang itu banyak sekali. Manusia penjilat hari ini tuh banyak. Karena apa? Piti Pak, duit Pak. Nah, masih ingat kasus Haritan Sudibyo Pak? Punya duit banyak melimpah, masuk masjid dicium tangan Pak. Itu kafir saja dicium tangan. Kafir tuh Pak. Ini saya sebutkan namanya biar Bapak Ibu tahu. Masuk dia ke dalam masjid dicium tangan Pak. Coba Pak ya. Yang masuk kafir dicium tangannya. Kenapa? Punya duit. Artinya kemuliaan mereka pada duit mereka itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bermunajat kita kepada Allah, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan atau Allah anugerahkan anak-anak yang saleh dan salihah. Kemudian Allah tempatkan orang tua kita yang telah mendahului kita di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya. Dan bagi orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah limpahkan rezeki. Kemudian kita semua insya Allah istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang saya coba tambah daripada kitab Nihayatul Alam Syekh Al-Arifi, seorang ulama dari Saudi. Pada tahun 2015 dan 2016 beliau baru keluar dari penjara di tahun 2016. 4 tahun sebelumnya beliau dipenjarakan karena mengkritik pemerintah kerajaan Saudi dari sisi rasis. Beliau melihat bahwa di Saudi itu masih terdapat rasis ketika itu oleh pandangan beliau. Sehingga beliau mengkritik Syekh Al-Arifi, memberikan kritik yang pedas kepada pemerintah. Kemudian tak lama kemudian beliau ditangkap. 2016 beliau keluar, dan buku beliau termasuk buku yang dilarang untuk diterbitkan di sana pada akhir-akhir ini, karena memang buku itu menjadi referensi dunia terkait permasalahan akhbar zaman, keadaan-keadaan zaman yang oleh Nabi, baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya itu sudah disampaikan. Maka beliau menuliskan buku itu dengan judul Nihayatul Alam, kehancuran daripada satu masa. Jadi ketika beliau menuliskan kehancuran daripada satu masa tersebut,
Dibahasakan dalam bahasa kitab itu nihayatul alam, yang diambil daripada hadis-hadis Nabi tentang hari-hari kiamat. Artinya tanda-tanda datangnya hari kiamat, tapi tanda-tanda kecil, bukan tanda-tanda besar. Karena untuk mengetahui datangnya tanda besar itu mesti ada tanda-tanda kecil. Nah, tanda-tanda kecil inilah kemudian oleh Syekh Abu Bakar Al-Masyhur itu, kata Syekh Abu Bakar Al-Masyhur, dulu ulama tidak mau berbicara tentang ini karena mereka kira masafahnya masih panjang, jaraknya masih panjang. Meskipun tidak tahu akan kedatangan hari kiamat. Tapi kata Allah dalam Al-Quran, la taqumus sa'ah. Kata Allah dalam Al-Quran itu, inna sa'ah la'atiyatun la raiba fih. Hari kiamat itu pasti datang. Ketika Nabi ditanya oleh Jibril tentang hari kiamat, Nabi tak bisa jawab. Kata Nabi, yang bertanya mesti yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Itu kata Nabi. Sehingga kemudian ditanya kepada Nabi oleh Jibril itu tentang tanda-tandanya. Disampaikan oleh Nabi. Ada ketakutan para ulama tentang menyampaikan hari-hari tanda-tanda hari kiamat ini. Yang pertama, ketakutan para ulama kenapa pada masa dahulu tidak disampaikan atau tidak banyak yang menyampaikan tentang perkara ini. Kata para ulama, saya ambil dari pemahaman Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi itu ada sebab. Ada. Sebabnya adalah ditakutkan para ad'iyah itu, para du'at itu mereka menakut-nakuti. Memang bahasanya dalam hadisnya memang menakut-nakuti memang. Karena dalam bahasa hadisnya begitu. Kita ambil kata Nabi dalam hadisnya itu, inna munafiqi ummati qurra, kata Nabi. Karena di akhir zaman itu sebagian banyak daripada umatku itu menjadi orang munafik. Tapi di antara mereka, di antara orang-orang munafik itu, kata Nabi, adalah pembaca Quran gitu. Jadi kan nggak mungkin kita bacakan begitu. Oh, kalian penghafal Quran munafik semua, kan nggak mungkin. Tapi itu memang begitu bahasa Nabi. Hanya saja para ulama mencoba mentafsirkan makna tersebut. Ketika kita merujuk kepada firqah-firqah Islam, al-firaq al-islami, firqah-firqah Islam yang bermunculan pada abad-abad ke-18, 19, itu tidak salah. Karena memang rata-rata muslim semua. Kita ambil misalkan pada masa Ali bin Abi Thalib, pada masa Muawiyah misalkan. Dan firqah-firqah yang lain, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, dan lain sebagainya. Itu yang disebut oleh para ulama. Ulama-ulama ahlul kalam itu, kata mereka, itu firqat dalah. Kelompok-kelompok yang sesat. Tapi kesesatan mereka bukan tanpa Al-Quran. Artinya mereka sesat, tapi mereka menjadi seorang penghafal Quran. Uniknya adalah mereka penghafal Quran, mereka mengerti Al-Quran, tapi mereka munafik. Baru-baru ini kan bermunculan video tentang seorang perempuan yang hafal Quran, mengaku sebagai seorang penghafal Quran. Dan itu persis seperti apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika Allah berbicara tentang kalimat cerita di dalam Al-Quran itu sebagai cerita yang disebutkan oleh Yahudi dan Nasrani, asatirul awwalin. Sekarang bermunculan ada perempuan, ada kaum-kaum yang memang mereka mengerti Al-Quran, mereka mempelajari Al-Quran, mereka katakan dengan sama seperti apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah kata dalam Al-Quran, Yahudi dan Nasrani mengatakan cerita di dalam Al-Quran itu dongeng belaka. Sekarang ada perempuan baru-baru ini, itu seorang perempuan mengaku penghafal Quran. Apa dia kata? Bahwa cerita di dalam Al-Quran itu dongeng. Seperti persis asatirul awwalin, kata Nabi. Bahkan dalam riwayat, di dalam ayat yang lain Allah kata sihrun mubin. Sampai-sampai mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu sihir. Saking kuatnya orang mempelajari dan terdoktrin dengan Al-Quran, sampai mereka katakan bahwa Al-Quran itu adalah sihrun mubin, sihir yang nyata, kata. Jadi sihir yang nyata itu apa? Ya Al-Quran itu, kata kaum Nasrani dan Yahudi. Ketika mereka tidak suka dengan baginda Nabi Muhammad SAW ketika Nabi membawa Al-Quran, sampai mereka katakan sihir mubin, sihrun mubin. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mengapa mereka mengatakan Al-Quran ini sihir yang nyata? Kita lihat sifat Al-Quran ini pada diri orang-orang beriman. Oh, begitu tertanam, sangat tertanam. Sehingga apapun perkataan Al-Quran itu yang akan dijalankan. Sehingga bagaimana Al-Quran mengatakan tentang akhlak, itu yang dipakai. Sehingga kita umat muslim beriman betul dengan Al-Quran itu secara mutlak, tanpa ada keraguan sedikit pun. La raiba fi, kata Allah. Itu membuktikan bahwa Al-Quran itu memang sifatnya doktrin. Kata para pakar agama, mereka kata bahwa agama itu ya doktrin. Kalau agama tidak doktrin, tidak bisa masuk. Tapi Nabi tak berkata demikian. Nabi membahasakan dengan bahasa yang lain. Kata Nabi, agama itu nasihat, gitu.
Agama itu nasihat. Ad-din an-nasihah. Din itu agama itu ya nasihat. Jadi apapun itu mesti apa yang disampaikan oleh Al-Quran, oleh agama mesti nasihat. Dan tidak ada yang disampaikan oleh Al-Quran ataupun agama itu keluar daripada jalur yang sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah. Itu tidak ada. Nah disinilah oleh bahasa kaum orientalis itu, bahasa orang-orang dahulu Yahudi Nasrani itu, sihrub mubin, sihir yang nyata. Kok bisa orang-orang beragama itu sampai-sampai muncul teroris, sampai muncul kelompok-kelompok tertentu yang keras, yang garis keras, ada garis lembut, ada yang nggak punya garis sama sekali. Itu saking kok ada gitu. Itu yang disebut dengan doktrin tadi. Oh kok bisa menyihir orang gitu. Tapi tak berlaku pada agama yang lain gitu. Tak berlaku pada agama yang lain. Disinilah ketakutan yang terjadi pada diri kaum Yahudi dan Nasrani ketika itu, mereka menentang daripada Islam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nah pada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, terkhusus pada hadis-hadis Nabi, oleh Ibnu Majah dibuat satu bab judulnya Babul Fitan. Khusus, pembahasannya khusus. Fitnah-fitnah. Dan itu diambil dari hadis-hadis Nabi. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang kuat, ada yang lemah. Tapi kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, lemah itu bukan berarti tidak bisa dipakai. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadis palsu itu kata sebagian ulama boleh dipakai hanya pada doa saja. Karena doa kadang-kadang tidak memerlukan kalimat yang standar. Karena dicontohkan oleh para ulama itu ada orang berdoa, ya Allah kuatkan imanku gitu deh. Ya Allah berikan kemudahanku ketika jalan ke pasar. Kan tidak ada doa begitu dalam hadis Nabi. Disitulah menjadi sandaran para ulama. Kenapa hadis palsu dalam doa, ingat kalimat itu, dalam doa masih menjadi perdebatan para ulama, dan ada yang mengatakan masih boleh dipakai. Tapi kalau perkaranya itu pada hal-hal hukum dan lain sebagainya, itu tertolak mardud mutlak, ditinggalkan secara mutlak. Hadis palsu, hadis dhaif jiddan, lemah sekali. Begitu juga hadis dhaif. Hadis dhaif itu dalam perkara hukum, akidah, dia ada 5 poin itu tidak boleh dipakai. Tetapi dalam perkara yang lain boleh, itu motivasi. Oleh sebagian ulama mengatakan demikian. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Al-Haytham juga mengatakan hal yang serupa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam hadis akhbaruz zaman atau bahasa lainnya tentang hadis-hadis tentang akhir zaman itu, memang banyak hadis-hadis, bukan banyak, ada hadis-hadisnya yang sahih dan ada yang dhaif. Dan inilah kekhawatiran para ulama, kenapa itu tidak disampaikan secara vulgar, karena memang ditakutkan menakut-nakuti. Tapi ketika Nabi berbicara ke hadapan para sahabat tentang hadis akhir zaman ini, itu para sahabat bukannya tertawa tapi takut. Kata Nabi begini, kelak di akhir zaman itu, kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, sampai kalian akan melihat atau akan keluar dari golongan-golongan kalian itu orang-orang yang munafik, yang membaca Al-Quran tapi cuma sampai di tenggorokan. Itu ketika sahabat mendengar hadis itu semuanya diam. Sampai-sampai berdoa, sampai-sampai minta sama Nabi, Nabi tolong doakan kami, matikan kami sebelum ketemu dengan itu. Contoh Dajjal. Ketika Nabi bercerita tentang Dajjal, sekian banyak ratusan hadis tentang Dajjal, itu ketika para ulama mendengarkan Dajjal itu para sahabat itu takut. Sahabat itu takut. Apa kata sahabat kepada Nabi? Huzaifah bin Yaman itu bilang begini, bisa tidak doakan kami agar kami mati sebelum ketemu dengan itu? Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, permasalahan Dajjal itu terjadi dalam atau dianggap sudah terjadi dalam 3 tokoh. Ada yang pertama itu Ibnu Sirin, disampaikan. Sampai-sampai Umar bin Khattab bilang, oh ini Dajjal ini, gitu. Saking banyaknya pendustanya, saking dustanya dia, gitu. Dan itu terjadi, ada 3 tokoh itu terjadi, dan disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Sampai kata Umar bin Khattab, udah bunuh aja nih orang, katanya. Ini orang ini Dajjal ini. Tapi Nabi tak bisa pastikan secara real bahwa ini itu betul-betul Dajjal atau bukan. Nah, ini menjadi poin Bapak Ibu. Nabi munculkan satu hadis, kata Nabi dalam hadisnya itu,
akan datang satu zaman itu dajjaluna kadzabun. Itu dasar daripada munculnya kalimat itu adalah karena bermunculan orang-orang yang menyerupai karakternya dengan dajjal. Saking dustanya, saking nggak bisa dipercayanya, sampai sahabat bilang itu dajjal katanya. Cuma Nabi tidak bisa mengatakan itu dajjal secara mutlak. Kenapa? Tanda-tandanya itu, misal mata satu. Dalam hadis Nabi, dajjal itu matanya satu. Lah ini orang matanya dua. Dajjal tak menikah. Ini orang menikah. Dajjal tak punya anak. Loh ini orang punya anak. Di sini Nabi ragu ini dajjal beneran atau bukan. Sehingga muncul kalimat dalam hadis yang lain itu, apa kata Nabi? Akan muncul di tengah umatku dajjal. Dajjal bainat dajjajil. Artinya apa? Akan muncul dajjal di antara para dajjal. Kalau Nabi bahasakan para dajjal, berarti banyak yang dajjal berarti kalau begitu. Makanya Nabi katakan dajjaluna kadzabun. Kenapa Nabi katakan demikian? Itu mensifati sifatnya dajjal. Akan muncul di tengah umatku, kata Nabi, orang-orang yang mensifati sifatnya dajjal. Dan itu ada 7 golongan yang menjadi pengikut dajjal. Insyaallah kalau sudah selesai hadis kecil kita sampaikan. Mudah-mudahan. Baik Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada hadisnya Bapak Ibu. Kata Nabi di dalam hadis ini, tidak akan terjadi hari kiamat kata Nabi. La taqumus sa'ah hatta la tafna hadhihi al-ummah hatta yaqum ar-rajul ila al-mar'ati fayaftarisuha fi at-tariq fayakunu khiyaruhum yawma idzin man yaqul law warainaha wara hadzal ha'id. Rawahu Abu Ya'la an Abi Hurairah. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat wanita dan laki-laki berzina seperti binatang. Jadi nanti Bapak Ibu, saking maraknya perzinahan itu, orang tak punya rasa malu. Jadi nanti di akhir zaman itu rasa malu itu hilang. Rasa malu itu akan diangkat oleh Allah. Jadi orang tak punya rasa malu. Mau berzina dia, mau korupsi dia, mau menipu dia, mau ngapain dia, pokoknya dosa apapun dia buat, dia tak malu lagi. Biasa. Sekarang kan dah banyak orang minum khamar tengah jalan itu biasa. Dulu orang minum khamar sembunyi-sembunyi Pak. Minum bir bintang, minum kamput itu sembunyi-sembunyi. Sekarang tak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Main judi, dulu orang cari tempat paling terpencil. Di mana tempat warung kopi yang gelap, kalau bisa lampunya matikan sampai tak nampak batunya kali. Itu saking ininya, saking ingin tidak dilihat oleh orang. Kalau sekarang kan tidak. Di setiap tempat ada top, batu domino, main judi. Awalnya nyangkung, apa namanya? Nyangkung pula, apa namanya itu? Jongkok. Awalnya jongkok, naik 1000, 1500 sampai 100.000. Nah, itu mantapnya. Jadi dari jongkok, kan tak ada hukum kalau jongkok. Oh ya, hukum jongkok tak ada. Hukum 1000 ada. Ya, kalau sudah berupa duit baru ada. Kata dia begitu. Jadi sekarang ini lebih pintar lagi. Orang-orang pelaku itu lebih pintar daripada yang mengeluarkan fatwa. Jadi banyak cara. Memang celah itu ada aja terus. Kata Nabi, tidak punya rasa malu. Mereka bermaksiat kepada Allah tanpa rasa malu. Bahkan mereka berzina kata Allah tanpa rasa malu. Ini pernah terjadi, hampir pernah terjadi. Mungkin saya sudah pernah sampaikan tapi saya lupa. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dulu permasalahan kondom itu bukan sekarang permasalahannya, udah lama. Dulu itu ada promosi kondom terang-terangan di salah satu universitas terbesar di Indonesia dulu. Dan itu mereka lakukan di universitas. Coba. Artinya apa? Mereka kasih peluang nih. Ini yang pengen berzinah lah, ini ya kondom. Itu kan bahasa kasarnya begitu. Makanya kalau sekarang ada undang-undang tentang perkondoman begitu, itu menjadi permasalahan itu. Kenapa kok bisa begitu? Bahkan salah seorang menteri ketika itu mengatakan begini dalam peraturannya itu. Orang yang berhubungan suami istri yang belum nikah, kalau suka sama suka, ya tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau diperkosa, atau perempuan memperkosa laki-laki, atau sebaliknya laki-laki memperkosa perempuan, itu baru dikatakan zina. Lah kalau dia suka sama suka itu tidak zina itu. Oh ini heboh dulu Pak, heboh. Salah satu ada kelompok partai Islam itu yang menentang berat itu.
Karena kalau sempat tidak ditentang, itu akan leluasa masuk. Dan ada pendukung, ada. Untuk mengurangi, alasannya apa? Untuk mengurangi perzinahan. Nah, untuk mengurangi perzinahan, yang dikuranginya bukan orang yang berzina. Yang dikuranginya adalah bahasa. Jadi dibuatlah bahasa kalau orang berhubungan badan, suka sama suka, mau dimanapun, mau di rumah, di hotel, atau di kos, dan lain sebagainya, bebas. Itu tidak zina. Makanya yang disebut dengan zina apa? Pemerkosaan saja. Itu sudah keblinger namanya itu. Itu yang sudah rusak otak itu begitu. Dan itu kalau tidak dikawal, kemarin ketok Palu itu Pak, kalau sempat tidak dikawal. Dan itu terjadi. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Nabi, kelak di akhir zaman itu tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat orang berzinah. Nah, bahasa zinah di sini jangan diartikan mutlak orang berhubungan badan. Di Eropa itu, di Australia itu, ini sepertinya saya pernah menceritakan, tapi saya lupa apakah di sini atau di mana. Di Australia itu ada satu taman. Di taman itu Bapak Ibu, di setiap taman itu, setiap orang yang sudah masuk dalam taman itu, mau dia berciuman, berpelukan, mau ngapain kayak terserah, asal tidak berhubungan badan saja, itu bebas. Bebas. Polisi, siapapun tak boleh ikut campur. Itu privasi mereka. Tapi keluar daripada taman tersebut tidak boleh lagi. Tapi kalau dah masuk dalam taman tadi, polisi tidak boleh ikut campur. Polisi yang melarang orang ciuman dalam taman tersebut, maka polisi yang dipenjarakan. Coba. Itu yang mau diadopsi. Yang mau diadopsi oleh sekelompok orang yang sekuler, mencoba mengadopsi sifat-sifat dan karakter-karakter orang barat yang mau kita bawa ke sini. Kalau bahasa lainnya sekulerisme. Itu yang terjadi, iya. Nah kalau sempat, mohon maaf, kalau sempat betul itu diketok Palu, yang namanya berhubungan badan suka sama suka, tidak zina, kira-kira mau jadi apa negara kita nih? Bukan hanya amukan Allah lagi, azab pun bisa turun. Makanya jangan salah, ketika banyak banjir, gunung meletus, hutan kebakaran, itu coba pahami dalam segi spiritual, jangan dipahami dari segi otak saja. Kalau kita pahami dari segi otak mungkin, dari segi ilmiah, oh itu karena api yang terbang kemudian terbakar, gitu. Mungkin. Tapi coba pahami dari segi spiritual, mengapa bencana itu tidak pernah berhenti? Mengapa bencana itu terus datang? Bahkan sampai-sampai ada yang mau mencoba memprediksi tahun depan atau 2 tahun ke depan akan muncul yang seperti dengan COVID, gitu. Nah, coba bayangkan, itu prediksi, meskipun prediksi. Artinya apa? Mengapa bencana tidak pernah berhenti? Bukankah itu pernah Nabi katakan dalam hadisnya, kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat bergiliran zalazil, kata Nabi. Goncangan demi goncangan, kata, yang akan terjadi, kata. Dan itu Nabi yang menyampaikan. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, poin penting dari apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya itu, perzinahan itu bukan hanya pada aspek, mohon maaf ya, berhubungan badan. Orang di tengah jalan berpelukan bukan suami istri, itu juga zina. Orang pegangan tangan yang bukan muhrim itu juga zina. Orang yang berboncengan yang bukan muhrim itu juga zina itu, Pak. Orang yang duduk berduaan dengan wanita, dengan perempuan yang bukan haknya, yang bukan muhrim ini juga haram, juga zina. Maka zina itu banyak, zina mata, zina tangan, zina kaki dan lain sebagainya. Yang paling berbahaya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, zina hati. Itu kalau kita mau kaji ke zina semua. Jadi banyak zina itu. Tapi yang dimaksud apa? Kita lihat perkara hari ini, Pak. Kita lihat betapa mudahnya orang hari ini menyediakan lapangan perzinahan. Artinya apa? Hari ini itu banyak tempat atau banyak orang yang menyediakan lapangan perzinahan. Kita ambil contoh ketika ada konser. Coba lihat. Itu bercampur laki-laki perempuan. Itu zina apa tak zina? Zina apa tak zina? Zina tapi tak berhubungan badan. Coba bayangkan. Ada konser. Bisa nggak dipisahkan laki-laki dan perempuan? Laki-laki sebelah sini, sebelah kanan. Perempuan sebelah kiri. Kalau kata mereka, ini bukan konser, pengajian. Uang pengajian aja sekarang campur laki-laki perempuan, apa lagi konser? Coba bayangkan.
Na'udzubillah itu summa na'udzubillah. Itu kata Nabi. Ketakutan Nabi terhadap zaman itu. Itulah alasannya Bapak Ibu. Dalam kitab Durratun Nasihin itu, Nabi bilang begini, ketika ruh diangkat sampai ke gara-gara, yang disampaikan oleh Nabi itu apa? Ketika ruh diangkat, ini dalam kitabnya begitu ya. Sampailah ruh itu di tenggorokan. Apa yang disampaikan Nabi? Umatku, umatku, umatku. Ini dalam ceritanya begitu, dalam cerita kitab itu begitu. Yang dimaksudkan umatku, umatku, umatku itu apa? Ketakutan Nabi tentang perkara ini, Pak. Ketakutan Nabi tentang perkara itu yang terjadi pada umatnya kelak. Karena Nabi sadar, Pak, Nabi tahu yang disampaikan Nabi itu pasti akan terjadi, pasti. Makanya kalau sudah tahu kita pasti akan terjadi, yang beriman itulah yang harus bersabar, yang harus pandai-pandai. Maka kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang berzinah di tengah jalan, sampai ada orang yang melihat di belakang itu. Orang beriman melihat, loh, kok nggak malu ya dia berzinah gitu. Nah, itu bahasa kitanya, Pak. Ketika ada orang melihat, orang beriman melihat dari belakang, mereka katakan, kok nggak malu ya orang itu berzinah. Bahkan kata Nabi lebih parahnya lagi, seperti binatang. Artinya apa? Nggak punya rasa malu, bebas dimanapun mereka berbuat. Berciuman dimanapun mereka berbuat. Nah, inilah perilaku. Salah satu penyakit di Eropa itu, kata mereka, yang penting itu bebas nilai. Bebas nilai itu begini Bapak Ibu. Mereka mau seperti apapun akhlaknya, itu tidak ada masalah. Bagi mereka, ini negara sekuler. Jadi bagi mereka, negara mereka tanpa akhlak itu tidak ada masalah. Nah, sekarang baru terasa. Mereka kekurangan generasi beradab. Mereka kekurangan generasi berakhlak. Kita ambil contoh Inggris. Inggris hari ini itu memberikan jalan masuk kepada umat, kepada agama Islam. Orang yang pengen masuk Islam silahkan. Kenapa? Karena sebagian di antara mereka mulai mengerti Islam itu mengajarkan adab. Islam itu mengajarkan akhlak. Dan itu berbeda. Sehingga mereka pengen keluar dari kongkongan sekulerisme. Mereka pengen keluar dari kongkongan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan sekuler. Nah, besok negara kita mau begitu, Pak. Lama-lama negara kita bisa sekuler kalau kita tak siap-siap. Baik Bapak Ibu. Kemudian hadis selanjutnya kata Nabi, ya'ti 'alan nasi zamanun himmatuhum butunuhum. Akan datang satu masa kepada umatku kata Nabi, himmatuhum butunuhum. Yang menjadi poin utama bagi mereka adalah perut mereka. Jadi tujuan mereka itu perut. Nah, ini kalimat yang perlu saya garis bawahi, yang hari ini selalu menjadi ungkapan bapak-bapak. Kenapa kau kerja? Demi sesuap nasi. Masih ingat ya kalimat ini Bapak Ibu? Ini tolong diingat-ingat betul-betul Bapak Ibu. Ini tanpa skenario. Nabi cuma bilang, yang menjadi tujuan umat manusia besok kata Nabi di akhir zaman itu perut mereka. Bahasa lainnya kampung tengah. Sekarang Bapak Ibu lihat, permasalahan kampung tengah ini boleh kita lihat. Taruhannya apa? Nyawa. Piti itu taruhannya nyawa. Saudara bisa membunuh saudara kandung itu gara-gara harta warisan. Ibu kandung bisa dipenjarakan gara-gara harta. Itu ibu kandung, Pak. Baru-baru ini terjadi. Seorang anak menggugat ibunya di pengadilan agama. Meskipun perdata, tapi itu sudah kurang ajarnya itu. Apa kata anaknya? Digugatnya ibunya itu. Ibu kandung, bukan ibu tiri. Kalau ibu tiri masih ada masuk akal kita sedikit. Ibu kandung. Apa kata dia? Dalam penyampaian itu, ibunya itu menahan harta warisan dari bapak dia. Jadi digugatnya lah ibu itu. Menang dia. Pakai pengacara segala macam. Menang dia. Ya memang haknya dia ada di situ. Cuma etikanya adalah seorang anak kandung menggugat ibu kan. Coba Bapak bayangkan demi apa? Demi piti, Pak. Duit, Pak. Abang dan adik bertahun-tahun tidak tegur sapa. Cuma karena harta. Duit, Pak. Masalahnya. Himmatuhum butunuhum. Ini sudah perut. Kata mereka apa? Demi sesuap nasi. Kami bekerja ini demi sesuap nasi. Bagaimana anak istri kami tak makan kalau kami tak kerja?
Berarti sudah mulai keraguan dalam diri kita tentang kekuasaan Allah. Kalau ada orang yang mengatakan demikian, bagaimana anakku, istriku mau makan sementara aku tidak bekerja? Logika, akal, tapi bukan sama Tuhan. Ini yang merusak akidah kita begitu sekarang. Jadi mudahnya rusak akidah kita itu dengan bahasa yang sederhana saja. Bahasa sederhana. Seolah-olah yang memberikan kecukupan kepada mereka adalah pekerjaan. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, ketika pekerjaan menjadi sandaran terhadap kepuasan dan kesejahteraan, ketika hilang pekerjaan itu hancur dia semiskin-miskinnya. Kenapa sandarannya bukan Allah? Sandarannya pekerjaan. Logika. Bapak Ibu tahu siapa yang mengutarakan kalimat itu? Liberalisme, orientalis. Orang-orang orientalis, orang-orang Eropa yang mengangkat akal kita nih. Bahasa lainnya disebut dengan rasionalisme atau rasionalitas. Kalau tak masuk akal, kalau tidak bisa diterima oleh akal kami, ngapain kami terima? Itulah yang terjadi dengan Al-Quran hari ini Bapak Ibu. Kenapa muncul kaum liberal itu? Karena tidak bisa diterima oleh akalnya terhadap Al-Quran, mereka tolak Al-Quran itu. Contohnya, kenapa orang kata, perempuan itu kata bahwa Al-Quran ini cerita dongeng belaka, itu karena ceritanya tak masuk di akal. Tapi kalau ceritanya masuk di akal masih bisa kami terima. Contoh, Tangkuban Perahu. Itu bagi mereka bisa diterima karena ada peninggalannya. Sementara cerita dalam Al-Quran, cerita Nabi Adam, ada nggak peninggalannya? Nggak ada peninggalannya. Sehingga oleh mereka dianggap tidak masuk akal. Maka kata mereka cerita dalam Al-Quran itu dongeng, rasional. Sama kembali kepada bahasa tadi. Bahasa tadi membuat kita jauh daripada Allah. Seolah-olah kita tidak percaya Pak sama Allah itu, kita tidak percaya. Seolah-olah kita nggak percaya kepada Allah bahwa Allah yang mengkayakan, bahwa Allah yang memiskinkan, bahwa Allah yang memintarkan, bahwa Allah yang mensehatkan. Itu kita nggak percaya. Makanya bahasanya begitu. Nah kata Nabi di akhir zaman akan muncul tuh manusia-manusia yang himmatuhum butunuhum, yang perut mereka itu menjadi tujuan hidup mereka. Mati-matian mereka kerja demi mencukupi anak istri mereka atau rumah tangga mereka. Tak salah Pak, tak salah. Kecuali kalau kita sandarkan kepada Allah. Artinya apa? Tidak salah kalau kita menyandarkan itu kepada Allah. Kita kerja tapi kita sandarkan kepada Allah. Ini tidak Pak. Kata Nabi, yang dimaksud oleh Nabi, orang itu berlomba-lomba. Urusan perut itu orang berlomba-lomba, kata Nabi. Semua orang berlomba-lomba. Pengen kaya, pengen punya, pengen apa, pengen segalanya. Sekarang kalau kita tanya satu-satu Pak, itu jawabannya pasti sama. Rata-rata mayoritas. Pengen nggak kaya? Semua akan bilang pengen. Ada yang nggak pengen kaya di sini? Coba angkat tangan. Coba angkat tangan Pak. Ada yang seperti Abdurrahman ibn Auf? Angkat tangan. Kalau ada, itu baru kita contohkan itu Pak. Mungkin Abdurrahman bin Auf yang ada di masa sekarang. Ada nggak yang nggak pengen punya mobil? Apalagi zaman sekarang Pak. Punya sepeda aja mereka tak mau. Maunya punya mobil. Kalau bisa pesawat itu ada tempat di rumah, pesawat itu mereka tempatkan di tempat-tempat. Saking berlomba-lombanya. Sampai kata Nabi, urusan perut ini bisa menghalalkan segala cara. Menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Itu sampai segitunya. Makanya Nabi kata dalam riwayat yang lain, la yubali bima akhadha minal halal aminal haram. Mereka tidak akan memperkirakan apa yang mereka ambil, halal ke haram ke, demi mencukupi perut mereka, demi memenuhi perut. Tapi ingat Bapak Ibu, yang membuat akidah rusak, yang bisa menyimpangkan akidah, yang bisa membuat kita keluar daripada akidah juga sama. Apa itu? Ekonomi. Kasus yang terjadi di Yogyakarta itu poin penting bagi kita, atau starting point bagi kita. Kenapa begitu? Uniknya, sebungkus supermi itu bisa merubah akidah. Bukan sebungkus, sekardus supermi bisa merubah akidah. Artinya apa? Tidak salah ketika Nabi berkata himmatuhum butunuhum. Akidah bisa hilang hanya karena sekardus supermi. Kondisinya begitu ketika itu. Ketika terjadi bencana, Bapak Ibu boleh lihat, ketika terjadi bencana, gempa, kebakaran, gunung meletus, apapun itu, banjir, coba datang, coba lihat. Siapa yang pertama kali datang? Siapa pertama kali datang? Banyak misionaris-misionaris yang masuk.
Ngasih apa? Ngasih bantuan. Untuk apa? Jangan kira itu sekedar kemanusiaan, bukan. Mau ndak super mini? Mau ndak beras ini? Kalau mau beras ini keluar daripada Islam, aku kasih. Coba. Pada hakikatnya apa? Pada akhirnya mereka terima beras itu, tapi mereka keluar daripada Islam. Coba. Dan itu bukan sekali dua kali mereka buat, Pak. Berkali-kali. Saya masukin Pak poinnya, Pak. Misionaris akan melakukan apapun caranya untuk mencari orang agar masuk ke agama itu. Itu mesti. Makanya bahasanya dalam Al-Quran, walan tardankal yahud walan nasara. Di situ ada garis bawahi, Yahudi, Nasara, Nasrani. Tidak akan pernah senang sampai kita masuk agama mereka. Apapun akan mereka buat, yang penting kita masuk agama mereka. Termasuk permasalahan perut. Karena mudah bagi mereka untuk merusak iman orang, akidah orang itu cukup dengan duit. Nah, coba lihat di sekarang, Pak. Berkelahi dia sesama dia cuman gara-gara duit. Betul, itu yang dikatakan oleh Nabi. Tak salah. Bisa seorang anak menggugat ibunya, bisa seorang anak berkelahi dengan abangnya, seorang adik berkelahi dengan abangnya, dan sebaliknya, hanya karena uang. Beberapa hari yang lalu nelpon seorang ibu, dia bilang, Ustaz, saya mau pindah rumah, boleh enggak saya bawa semua barang-barang ini, bisnis usaha-usaha saya, tapi anak saya tak terima, Pak Ustaz. Akhirnya kami nggak tegur sapa, Pak Ustaz, hanya gara-gara usaha. Coba kalau ibunya mungkin mau berlapang dada, tinggalkan. Atau sebaliknya anaknya mau berlapang dada, ya silahkan Bu bawa. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa mereka begitu? Mesti karena kondisi ekonomi. Coba bayangkan. Nah, ini yang menjadi persoalan kita, Bapak Ibu. Sulit bagi kita untuk mengatasi persoalan seperti ini. Karena memang persoalan akidah itu bisa disimpangkan atau bisa diselewengkan karena ekonomi. Baik Bapak Ibu. Wa syarafuhum mata'uhum. Yang menjadi kemuliaan manusia kelak, kata Nabi, bukan iman mereka, tapi yang menjadi kemuliaan mereka mata'uhum. Mata' itu artinya perhiasan mereka, harta mereka. Jadi maksudnya apa? Yang mulia itu orang kaya. Yang tak kaya itu tak akan mulia. Nah, sekarang saya ajak Bapak Ibu melihat kondisi sosial masyarakat hari ini. Kira-kira kalau orang punya duit, itu kira-kira segan enggak Bapak Ibu? Wih, itu donatur masjid kita tuh. Wow, 500 juta dia kasih duit ke masjid tuh. Coba. Itu bukan donatur. Mau masuk tak masuk lantaklah, terserahlah. Coba bayangkan. Karakter umat manusia hari ini dengan orang berduit, mohon maaf betul. Mau muslim dia atau tidak muslim dia, berduit orang itu. Banyak sekali manusia-manusia penjilat hari ini tuh banyak. Karena apa? Piti, Pak, duit, Pak. Mereka berlomba-lomba mencari kehidupan mewah, kemegahan. Tujuannya cuma satu, biar dipandang orang tuh mulia. Sampai-sampai dalam pandangan masyarakat hari ini, kalau dia kaya mulia, kalau dia miskin terhina. Padahal tolak ukurnya kemuliaan itu apa? Ilmu dan iman. Sekarang mau guru ngaji itu tidak akan mulia di hadapan mereka, Pak. Yang kau jadi guru ngaji kan aku yang bayar, aku donaturnya. Jadi mau aku ganti kayak guru ngajinya, mau tidak terserah. Begitulah cara mereka punya uang, tidak menghormati. Apa kata Imam Al-Ghazali? Innad darahima taksur rijala mahabatan wa majalasa. Kelak yang menjadi persoalan, menjadi orang-orang yang dihormati itu bukan iman, kata Imam Al-Ghazali, tapi apa? Harta. Uniknya lagi Imam Al-Ghazali melanjutkan syairnya. Apa kata dia? Wa in takallama asabat wa in takallama akhta asabat. Kalau orang kaya ini bicara salah, benar kata masyarakat. Kalau orang miskin sebaliknya, berkata betul, salah kata orang. Paham maksudnya Bapak Ibu? Duit bisa mempengaruhi ucapan. Duit itu bisa mempengaruhi ucapan. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Pilkada ada berlalu. Yang haram saja bisa kita katakan halal tuh, gara-gara duit. Suap itu haram, halal karena sudah masuk. Coba kalau belum masuk, haram. Suap itu tetap haram kalau belum masuk duitnya. Tapi kalau sudah masuk duitnya, tak jadi haram, Pak, jadi halal. Nah, coba bayangkan. Artinya apa duit yang membuat orang terhormat hari ini?
Tapi seberapa jauh sih duit itu membuat orang terhormat? Kalau udah habis duitnya habis lah. Kalau udah habis duit dah habis. Tak akan dihormati orang lagi. Artinya apa? Orang menghormati kita karena duit. Dan itu kata Imam Al-Ghazali dalam syairnya. Yang membuat orang terhormat kelak di akhir zaman itu adalah uang, bukan iman. Jadi orang beriman dia baik, bacaan Qur'annya bagus, taat, tawaduk dia segala macam, jadi guru ngaji dia. Nggak dipandang orang, Pak. Yang dipandang orang sekarang, lu punya duit berapa? Lu punya duit, lu punya apa? Oh si Anu tuh punya ini tuh, punya ini, punya segala macam, Pak. Kalau dia datang, waduh, tunduk semua, Pak. Nah, masih ingat kasus Haritan Sudibyo, Pak? Punya duit banyak melimpah, masuk masjid dicium tangan, Pak. Itu kafir saja dicium tangan. Kafir tuh, Pak. Bisa sebutkan namanya biar Bapak Ibu tahu. Masuk dia ke dalam masjid dicium tangan, Pak. Coba Pak, yang masuk kafir dicium tangannya. Kenapa? Punya duit. Artinya kemuliaan mereka pada duit mereka itu. Sekarang kita lihat kasus-kasus sekarang. Seberapa banyak hukum bisa dibeli karena punya duit? Berapa banyak kasus yang bisa membeli hukum? Yang baru-baru ini terjadi 200 berapa? 300 berapa? 327 triliun. Dihukum 6 tahun. Makanya Pak, itu bagus itu. Itu slogannya mantap. Kalau mau korupsi jangan tanggung-tanggung. Itu slogannya. Jadi sekali korupsi banyak-banyak sekali. Jadi makanya ini kepada kita berharap kepada para koruptor-koruptor itu, ya begitulah. Sekali korupsi jangan tanggung-tanggung. Kalau korupsi cuma 45 juta, nah itu cari sengsara namanya itu. Karena hukuman sama. Hukuman sama. Maling ayam 5 juta nenek-nenek kan? Maling ayam 5 tahun. Bukan 5 juta, 5 tahun. Koruptor 1 miliar 1 tahun. Bayar 100 juta habis. Tahanan rumah. Coba bayangkan Pak. Nah, ini kasus Pak. Artinya apa? Yang punya duit. Seorang saksi bisa bersaksi palsu. Kenapa? Duit. Seorang saksi bisa bersaksi palsu karena duit. Semua gara-gara duit Pak. Jadi sekarang ini perkataan Nabi itu sudah mulai terbukti sedikit demi sedikit. Sadar apa tak sadarnya kita itu tergantung pada diri kita sekarang. Artinya apa? Nabi tampakkan kepastian daripada perkataan Nabi itu. Wa syarafuhum mata'uhum. Mohon maaf Pak ya, cerita unik. Adalah seorang, tapi saya tak mau sebut nama. Ini terjadi soalnya. Ada seorang pengusaha dan dia berpolitik juga. Jadi ketika pemilihan, wah ini nggak enak juga ya kalau disebut ya. Artinya adalah pemilihan seorang yang alim lah gitu. Dan orang alim ini datanglah kepada orang pengusaha tadi. Karena pengusaha ini politikus, begitu juga sekaligus pengusaha, dia punya duit. Apa kata beliau tadi? Saya mau naik jadi ketua. Kata. Itu yang digandengnya politikus Pak. Yang digandengnya politikus, yang punya duit. Artinya apa? Ketika dia datang ke rumah politikus tadi, mohon maaf ya Pak, diciumnya Pak tangannya itu Pak. Seorang alim mencium tangan politikus, seorang alim mencium tangan penipu, seorang alim mencium tangan pendusta. Terhina atau tak terhina? Itu karena apa Pak? Karena duit. Ada ulama su' kata Nabi, ulama su' di akhir zaman kata Nabi. Itu penyebabnya apa? Dunia Pak. Ulama dunia. Itu disampaikan oleh Nabi. Kata Nabi yang paling aku takuti bukan Dajjal kata Nabi. Yang paling ditakuti di akhir zaman itu bukan Dajjal. Tapi yang paling ditakuti adalah ulama su' kata Nabi. Itu berat Pak. Masalah duit ini berat Pak. Masalah piti, kemuliaan. Orang pengen kita pengen dihormati itu gara-gara dia punya banyak duit. Dan kita bisa lihatlah orang berbondong-bondong kalau ada tuan takur, pokoknya lebaran itu dia kerjanya bagi-bagi duit aja. Rame rumah itu Pak, rame. Rumah si Anu tuh ndak ada ininya, ndak ada amplopnya atau angpaunya nggak ada gitu. Orang mau datang tuh cuma sekedar menghormati, kadang datang kadang tidak gitu. Kok rumah tuh sunyi, ya nggak ada duitnya. Gimana kami mau datang lebaran ke rumah itu orang kita nggak dapat THR gitu. Rumah si Anu tuh aja kita datang, THR-nya banyak gitu. Nah, jadi orang berbondong-bondong datang ke rumah orang untuk mencari THR. Jangan tersinggung ya Bapak Ibu ya. Memang begitu keadaan kita sekarang. Wa qiblatuhum nisa'uhum. Yang akan menjadi kiblat mereka perempuan. Nah, ini kasus ini Bapak Ibu. Laki-laki suami-suami takut istri. Kalau sekarang tuh bukan begitu kata Saudara Saad Latif. Bukan suami takut istri, tapi istri lebih berani daripada suami. Sekarang Bapak Ibu boleh lihat sekarang. Mohon maaf, ini ada perkaranya Bapak Ibu. Ini perkaranya bukan hanya sekedar sosial saja, tapi lebih tinggi daripada itu.
Saking banyaknya seorang anak laki-laki durhaka kepada ibu dan bapaknya hanya karena istri dia. Jangan tersinggung, itu keadaan. Dan ini fakta. Fakta. Seorang kawan itu datang. Wan, bagaimana menurutmu kalau aku bersedekah dan berzakat kepada ibu kandungku? Spontan Pak, karena sudah terlanjur mendengar enggak nikmat di telinga. Spontan saya bilang, Anda di neraka, saya bilang gitu. Sebenarnya nggak boleh tuh, tapi karena sudah terpancing betul, saya bilang Anda di neraka, saya bilang gitu. Ibu kandungnya Pak mau disedekahi, mau disakati, ibu kandungnya. Saya bilang apa masalah? Setelah saya katakan Anda di neraka, saya tanya apa masalah? Saya ngambil duitnya harus izin istri dulu, gitu. Ini sulit saya untuk bersedekah sama orang, untuk ngasih ibu itu sulit, gitu. Saya bilang, wah, Anda termasuk penghuni neraka, saya bilang. Nangis dia Pak, nangis. Jadi curhatan hati dia, nangis. Saya bilang, berapa jumlah wanita di muka bumi ini? Saya bilang. Dia mikir sendiri dia. Maksudnya apa? Mungkin dia bilang, saya nyuruh dia menceraikan perempuan itu. Saya tak suruh dia ceraikan. Saya bilang, berapa jumlah perempuan di muka bumi ini? Saya bilang. Di akhir zaman itu jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Ente mau yang seperti apa? Ada semua, anak bilang itu. Dan perhatikan karakter mereka. Ya karena memang begitu kata Nabi Pak. Kata Nabi begitu. Laki-laki itu di bawah ketiak istrinya. Kecil-kecil ini. Kok ngapa Bang? Apalagi kalau perempuan itu punya, mohon maaf. Apalagi kalau perempuan itu punya pendapatan sendiri. Ibu-ibu jangan tersinggung. Karena kalau lihat wajahnya nenek-nenek sih, agak aman sedikit. Kenapa saya katakan demikian Pak? Mohon maaf Pak, mohon maaf, ini kasus terjadi. Kasus. Perempuan bisa mengginikan suami dia. Masih ingat kasus cerita yang ada di Jawa Barat Pak? Yang pergi kerja siapa? Istrinya. Yang di rumah siapa? Suaminya. Yang mencuci baju suaminya. Tapi saya kata itu suami yang baik. Karena menjalankan kewajiban sebagai seorang suami. Ada kewajiban lain, ada. Mencari nafkah. Tapi memang Bapak Ibu boleh cari dalam fikih manapun, carilah. Adakah kewajiban bagi seorang istri mencuci? Adakah kewajiban bagi istri memasak? Adakah kewajiban bagi istri itu harus cuci piring? Tidak ada Pak. Tidak ada. Saya ngajar di salah satu sekolah tinggi. Ketika skripsi itu seorang mahasiswa itu angkat judulnya itu, kewajiban seorang istri mencuci, kemudian memasak, mencuci piring, mencuci baju. Tidak ada Pak kewajibannya. Jadi ibu-ibu senang, insyaallah aman. Jadi kalau gitu, tapi ini perkara juga habis dipulang ini. Bang, dengar Bang ya. Habisnya pencuci piring. Itu menjadi persoalan. Tapi ada yang lebih penting, ketaatan itu lebih tinggi. Ketaatan itu lebih tinggi. Jadi kata suaminya, kau tak mau patuh sama aku. Akhirnya tunduk juga. Ayolah Bang katanya. Aku cuci piring. Kan disuruh suami tadi kan. Tapi kembali perkara tadi Bapak Ibu. Begitu keadaannya kata Nabi. Dan ini perkara saya temukan sendiri Pak. Betapa banyaknya laki-laki hari ini takut dengan istri dia. Makanya suami-suami takut istri. Suami-suami takut istri. Sampai mengeluarkan uang saja tidak berani untuk orang tuanya. Wahai para ummahat, ibu-ibu, suami mengasih uang kepada ibunya kewajiban. Ibu kandungnya kewajiban. Lebih wajib dia kasih kepada ibunya daripada istri dia. Itu yang harus dipahami. Jadi itu kewajiban, bukan sunnah. Sunnah kami kasih ibu kami, bukan sedekah, bukan zakat. Keterlaluan betul kalau ada anak kandung menzakati ibu kandungnya. Sedangkan abang kandung dia haram hukumnya dizakati. Kata Yusuf Al-Qaradawi itu, teologi kemiskinan, dalam kitabnya dia itu, salah satu yang bisa mengentaskan kemiskinan, kata Yusuf Al-Qaradawi, itu keluarga. Yang nomor satu itu keluarga. Loh kok bisa begitu? Iya, orang sekarang ini keluarga nggak pernah perhatian kok. Yang miskin kan adekku, bukan aku. Yang penting aku kaya. Mau adekku miskin terserah. Kadang-kadang mohon maaf, dengan kekayaan tadi dia merasa mulia, dia disuruh-suruhnya, adeknya abang disuruh-suruhnya. Karena kan dia punya duit. Kan kehidupan kalian aku yang tanggung. Karena kehidupan kalian aku yang tanggung, sekarang apa kata akulah?
Ini yang persoalan kita. Makanya saya bilang di hadis yang pertama tadi, di potongan yang pertama tadi, syarafuhum mata'uhum. Kemuliaan mereka tergantung pada harta mereka. Jadi merasa mulia dengan harta. Bisa dipahami ya ibu-ibu ya? Aman ya ibu-ibu ya? Apa-apa aman kan Pak? Jadi jangan takut Pak. Karena memang kita yang beriman ini harus paham. Kita beriman, kita harus paham kondisi Pak. Memang perkataan Nabi itu pasti terjadi. Bahkan di salah satu desa yang ada di Jawa Barat itu sudah mereka lakukan. Mereka bahkan difilmkan itu. Di Dunia Terbalik itu. Saya masih ingat betul itu Dunia Terbalik, nama judulnya Dunia Terbalik. Saya tengok, ini apa maksud film ini? Ternyata istri yang kerja, suami yang. Dan itu mohon maaf Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu pergi ke Mekah, Bapak Ibu akan temukan. Ke Mekah, ke Madinah akan temukan perempuan menjadi pekerja di sana. Saya tanya, kemana suamimu? Suamiku di rumah jaga anak. Gitu. Dia pergi ke Mekah untuk bekerja, mencari uang. Dan itu saya kata, kenapa tidak sebaliknya? Biarkan suamimu yang kerja. Tidak mau dia kerja Ustaz. Coba bayangkan. Dia nggak mau kerja. Kata dia. Baik, kembali kepada tadi. Nisa'uhum qiblatuhum. Poin utamanya Bapak Ibu, itu tidak seberapa. Yang lebih berbahaya lagi, saya sampaikan, Miss Universe, tahu Miss Universe Bapak Ibu? Tahu Miss Universe? Kalau apa-apa enggak tahu itu curiga. Tapi kalau ibu-ibu enggak tahu masih mending lah. Miss Universe, penjualan alat tubuh wanita. Kenapa saya berani katakan yang namanya Miss Universe itu yang dijual apa? Kecantikan. Sekarang Bapak Ibu boleh lihat, yang merusak laki-laki di atas itu apa? Setiap laki-laki yang punya jabatan yang rusak itu, penyebab mereka rusak itu apa? Kalau cuman harta dan kekuasaan lewat Pak. Tapi yang paling berat bagi mereka adalah perempuan. Saya punya cerita, tapi untuk kita saja. Oh cuma ada ini ya. Tapi nggak ada yang live streaming kan? Jadi nanti dipotong kalau memang ragu. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa sih. Jadi Bapak Ibu waktu saya di Yogyakarta Bapak Ibu, saya punya kawan sekolah tuh, Germo, namanya? Ya Gigolo, ya Germo lah namanya, Germo. Jadi mohon maaf. Ada beberapa pejabat itu dari beberapa daerah itu yang mesen perempuan ayam kampus sama dia. Mesen ayam kampus. Tahu ayam kampus? Ayam kampus itu bukan ayam yang sekolah. Ayam kampus itu perempuan-perempuan yang ada di kampus yang menjual diri dia. Dengan berbagai macam alasan. Terlepas dari berbagai macam alasan dia lakukan. Tapi itu yang dilakukan oleh para pejabat dan orang-orang yang tinggi, pejabat-pejabat itu. Mereka pesan itu. Dan itu kawan saya itu. Kawan saya Germo. Dan kawan saya itu orang Riau pula lagi. Astagfirullah. Kami main ke rumahnya Bapak Ibu. Main ke kosnya itu. Yang kita tengok apa? Kondom. Di mana-mana. Saya tanya ini buat apa? Nanti kalau ada yang daftar katanya. Kalau ada yang pesan. Na'udzubillahimin. Coba bayangkan. Perempuan itu kiblat. Artinya apa? Mohon maaf ibu-ibu, mohon maaf. Sekarang saya tanya Bapak Ibu semua. Masuk ke showroom mobil, showroom motor. Siapa SPG-nya Pak? Laki-laki itu perempuan. Sekarang saya tanya pakaiannya seperti apa? Sekarang saya tanya yang dijual itu motor atau perempuannya? Jangan tersinggung, memang begitu keadaannya. Masuk ke dalam showroom mobil, coba lihat. Mobil-mobil mewah itu seperti apa SPG-nya, Pak? Kalau bisa nggak pakai celana dia, Pak. Yang dijual apa, perempuannya atau mobilnya? Coba. Tapi pertanyaannya satu saja. Banyak nggak yang masuk ke situ? Bukan sedikit. Nah, itu bahasanya. Banyak tak yang masuk? Jawabannya bukan sedikit. Dan apa yang mereka lihat? Mau beli mobil atau beli cuci mata? Kedua-duanya. Coba bayangkan. Dan uniknya lagi, kenapa tidak ada orang yang mengatakan ke situ, jangan kau begini dek. Karena takut. Apa kata perempuan itu nanti? Urusanku, urusanmu. Itulah yang terjadi hari ini dengan kita Bapak Ibu. Kekurangan perhatian kita dan simpati kita sesama muslim terhadap kemungkaran yang terjadi, itulah yang menyebabkan kenapa kemungkaran dan kemaksiatan itu merajalela. Karena kita sendiri tak sanggup melarang anak kita berpakaian sempit. Anak kita nggak pakai kerudung keluar rumah, kita tak berani tegur. Apalagi orang lain yang di luar. Coba, makanya saya katakan Bapak Ibu, dikatakan oleh Nabi itu, wa qiblatuhum nisa'uhum, yang menjadi kiblat mereka adalah perempuan. Artinya apa? Yang bisa merusak, menggoyahkan keimanan ya perempuan. Karena bagi laki-laki kan boleh nikah 4 kan gitu. 1, 2, 3, 4. Kalau perempuan kan tak boleh nikah 1, 2, 3. Jangankan 2, jangankan 3, 1 ya tak bisa. 2 aja tak bisa. Poliandri. Kan tak ada hukum poliandri dalam
Dalam Islam haram hukum poliandri bagi perempuan. Makanya oleh kelompok feminisme, ini Bapak Ibu harus pahami kan, kelompok feminisme itu namanya diskriminasi terhadap perempuan. Kok diskriminasi? Kenapa laki-laki boleh poligami? Kenapa kami perempuan tidak boleh poliandri? Itu dia. Habis ini jangan nuntut Ibu-ibu ya. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Ini kalau ini belum selesai sih hadisnya. Baru satu tapi pun belum habis. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Aman? Semakin takut apa semakin apa? Semakin aman? Baik. Sebelum kita tutup, sebelum kita habiskan hadis ini, wadinuhum darahimuhum. Agama mereka adalah duit mereka. Ulaika syarrul khaliq, kata Allah. Itulah seburuk-buruknya ciptaan, kata dia. La khalaqa lahum indallah. Mereka tidak punya akhlak kepada Allah. Dan disampaikan oleh Nabi dalam hadis tadi, dinuhum darahimuhum. Agama mereka itu adalah duit. Maksudnya apa? Uang di akhir zaman menjadi Tuhan baru bagi kita. Bagi mereka Pak, menjadi Tuhan baru. Saya tak mau berpanjang pada kalimat tersebut. Saya ambil contoh yang sederhana saja. Mengapa ada orang memperebutkan kursi yang dikatanya panas itu? Bapak Ibu tahu ya, kenapa mereka merebutkan kursi itu? Bapak Ibu bisa jawab sendiri tanpa saya perlu menjawab. Kenapa kursi yang satu itu diperebut? Kenapa tidak kursi di rumah itu kita bawa? Karena nggak mungkin Ustaz. Ya betul, memang nggak mungkin kursi rumah itu yang dibawa. Tapi satu saja Pak poinnya Pak, satu saja. Kenapa mereka memperebutkan kursi itu? Karena dari situ mereka mendapatkan jabatan, mereka mendapatkan kemuliaan, mereka mendapatkan kekuasaan, mereka mendapatkan penghormatan, mereka mendapatkan harta, mereka mendapatkan wanita, semua yang mereka inginkan mereka bisa dapat. Kata mereka, seolah-olah kursi yang diperebutkan itu bisa memberikan kesejahteraan kepada mereka. Mohon maaf, dengan dalih. Apa dalihnya? Mengayomi masyarakat, mensejahterakan masyarakat. Bila kita lihat nanti seberapa banyak di antara mereka yang duduk yang betul-betul teguh dengan janji mereka, dan seberapa banyak yang ingkar dengan janji mereka. Na'udzubillahi tsumma, kata Allah, ulaika syarrul khaliq. Itulah ciptaan yang paling buruk, kata Allah. Itulah yang paling buruk perangainya, kata Allah. Mereka semua itu bermaksiat kepada Allah, berkhianat kepada Allah. La khalaqa indallah. Mereka sama sekali tidak berakhlak kepada Allah. Itu yang kita takutkan Bapak Ibu. Artinya apa? Ancaman Allah, orang seperti itu dianggap tidak berakhlak di hadapan Allah. Orang seperti itu dianggap bermaksiat kepada Allah. Dan paling parah lagi, orang seperti itu dianggap berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Apakah kita termasuk orang-orang yang berkhianat kepada Allah dan Rasulnya? Itu tergantung kepada pribadi kita masing-masing. Insyaallah kalau kita selesai menyampaikan hadis tersebut. Boleh Bang, silahkan Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Iya, baik. Mantap pertanyaan Abang. Itu sudah disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Kata Nabi, mereka seperti yamruku minad din kama yamruku sahm minar ramiyah. Kata Nabi begitu. Nanti kelak di akhir zaman itu ada orang yang sholatnya lebih rajin daripada kita. Di akhir zaman ya. Tapi jangan nengok ke kiri ke kanan. Ada orang yang sholatnya lebih baik daripada kita. Ada orang yang bacaannya lebih fasih daripada kita. Ada orang yang hafalnya lebih dalam daripada kita. Tapi mereka seperti orang-orang yang keluar daripada agama. Yamruquna minad din. Mereka keluar. Yamruqu minad din. Yamruquna minad din. Keluar daripada agama. Seperti yamruqu as-sahm minar ramiyah. Keluarnya anak panah daripada busurnya. Artinya begini Bapak Ibu. Orang di akhir zaman itu lebih banyak dengan Al-Quran itu berinteraksinya sebatas membaca, tak memahami atau menghafal. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubi aqfal. Kenapa Allah kata demikian? Karena Allah sadar Pak, banyak orang dengan Al-Quran itu pinter, tapi sedikit yang mau memahami. Kenapa banyak orientalis itu masuk ke dalam Islam? Dia bertadabur dengan ayat Al-Quran.
Tapi mengapa orang-orang yang sudah tahu Al-Quran justru dia menyeleweng daripada nilai Al-Quran? Seperti yang tadi kita ceritakan, seorang perempuan bernama Kumaila, hafal Al-Quran tersebut namanya, hafal Al-Quran, mengaku hafal Al-Quran, tapi dia kata bahwa tidak perlu menjadi penghafal Quran. Atau kata dia, cerita dalam Al-Quran itu dongeng belaka. Ini sama poinnya. Artinya apa? Orang yang membaca Al-Quran, dia tak sampai kepada hati dia, Al-Quran itu. Banyak-banyak. Ada orang yang menjual Al-Quran itu demi dunia. Banyak. Aku tidak mau jadi imam Masjid Ar-Raudhah kalau tidak satu malam 400.000. Nah, kalau sempat ada begitu, tolak langsung. Misalnya. Dan itu kami temukan, Pak. Kami temukan. Seorang yang dianggap bagus bacaannya, pinter. Apa kata dia? Aku mau jadi imam masjid itu dengan catatan satu malam 400.000. Akalilah. 400 kali 3. 30. 12 juta. Kalau lumayan tuh. Bisa beli motor baru. Artinya apa? Tak sampai Al-Quran itu dalam hati dia. Saya sebutkan namanya, Bang, sebagai penutup. Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah. Nanti yang menjadi, bukan nanti, yang menjadi tonggak munculnya Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Syiah. Nah, itulah orangnya. Dzul Khuwaisirah. Yang mengatakan Nabi itu, Muhammad, yang adil dong, kata dia. Kata Nabi, kalau aku tidak adil, siapa yang bisa melakukan adil? Kata Umar bin Khattab, udah, bunuh aja. Kata. Sini aku bunuh, kata Umar bin Khattab. Ini karakternya Umar kan. Sini aku bunuh. Kata Nabi, da'hu. Tinggalkan dia. Nanti akan muncul dari golongan-golongan kalian seperti itu. Yaqra'unal Qur'an hatta fi unuq. Mereka baca Quran cuma sampai di tenggorokan. Kata. Artinya apa? Tidak paham makna Al-Quran. Dan mohon maaf Bapak Ibu, orang Khawarij itu hafal Quran, mohon maaf, jangan tersinggung, mohon maaf betul. Hafal Al-Quran, punya tanda di jidatnya, dan fasih bacaannya, bagus sholatnya, sholat malamnya, duhanya. Tapi kata Nabi, itu tercelah. Mereka tercelah, kata Nabi. Kenapa mereka tercelah? Mereka memahami Al-Quran, mereka pandai membaca Al-Quran, sholatnya, dan lain macamnya. Mereka masuk dalam kategori kelompok yang disebut oleh Nabi sebagai Khawarij. Khawarij. Siapa Khawarij itu? Orang Khawarij. Kapan waktu kita bahas Pak Khawarij itu secara detail. Siapa Khawarij itu? Itulah yang terjadi, Pak. Jadi banyak. Nah, makanya kenapa Allah bilang di dalam Al-Quran itu mempelajari agama itu tidak boleh berlebihan. Kata Nabi, kata Nabi, janganlah kalian berlebihan dalam beragama. La taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebihan dalam beragama. Yang dimaksud oleh Nabi itu seperti itu. Ada kaum Khawarij yang menganggap orang lain kafir. Dianggapnya kafir. Itu sudah terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib kok. Bukan sekarang. Itu artinya apa? Orang seperti itu baca Quran tapi dia nggak ngerti maknanya, Pak. Orang yang membaca Al-Quran. Jadi jangan salah. Kenapa ada koruptor sudah S3, S1, S2, S3 tapi korupsinya korupsi daging. S1, S2, S3 Madinah. Tapi yang dikorupsinya apa? Kambing. Tahu daging kambing? Kasus ini masih ingat, Pak? Ini kasus sudah lama. Seorang yang S1, S2, S3-nya di Madinah. Tapi masuk dalam kasus korupsi kambing, impor daging. Kenapa? Apakah mereka tidak sholat? Sholat, Pak, sholat. Mohon maaf. Kadang-kadang ya kita tidak bisa na'udzubillahi min dzalik. Kita bermunajat kepada Allah, semoga Allah jaga kita. Kadang-kadang mohon maaf, Pak, bisa tergiur dengan dunia. Apalagi OKB. Orang kaya baru. Itu agak susah sedikit. Iman kuat tapi karena harta goyang. Jadi tak salah ketika orang itu digoyangkan oleh iman, oleh harta, itu tak salah. Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan, pada masa-masa mereka banyak orang yang sholatnya bagus, menjadi gubernur di salah satu daerah, tapi kemudian tergiur dengan harta, dia perkaya diri dia. Artinya apa? Kenapa korupsi itu tidak sadar? Ya, ketika mereka melakukan itu, mereka sedang tak berpikir tentang dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi karena tekanan. Kalau kau tak korupsi, aku tak mau kasih kau tempat lagi. Aku mutasi. Nah, pilih mana? Pilih di korupsi atau mutasi? Jadi takut dimutasi, akhirnya korupsi juga. Akhirnya masuk dua-duanya, dimutasi juga kan, di penjara. Mutasinya beda tempat gitu. Artinya apa? Ketakutan kepada Allah berkurang. Dan itu mohon maaf disampaikan oleh Nabi. Kata Nabi, kelak di akhir zaman itu ketakutan umat muslim terhadap Allah itu sedikit demi sedikit berkurang.
Dan itu sudah kita. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita yang sadar nih perkuat iman. Kita yang sadar perkuat iman. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, penting kita berkumpul dengan orang soleh itu penting. Kenapa? Yang bisa mengingatkan kita Pak. Kalau kita kumpulnya dengan para koruptor, ya mohon maaf. Ntar lagi kita juga korupsi itu Pak. Kalau kita kumpulnya dengan preman, ya kita jadi preman. Tapi kalau kita kuat iman berkumpul dengan preman, bisa preman itu kita ajak. Masalahnya kuat iman apa tidak? Itu aja ya. Mungkin 1 miliar bisa kita tahan Pak. Kalau 1 triliun, 1 triliun, jangan kan 1 triliun, 100 M. Saya kira banyak yang goyang Pak. Mohon maaf, setinggi-tingginya kealiman seseorang. Mohon maaf, setinggi-tingginya kealiman seseorang. Itu perkara terberat bagi mereka cuma 2 Pak. Harta, wanita. Berat, sangat. Nah, artinya Bang, kenapa ada orang bermaksiat sementara mereka paham Al-Quran, mereka sholat, itu satu saja penyebabnya. Kenapa? Karena mereka tidak berpikir akan rasa takut kepada Allah. Tidak ada. Khasyahnya hilang. Rasa takutnya hilang. Tapi kalau sudah tertangkap, baru takut sama Allah. Ya Allah, kenapa aku tertangkap? Nah, itu baru takut ya. Nah, itu yang menjadi persoalan kita. Makanya Bapak Ibu, perbanyak rasa takut kepada Allah. Perbanyak rasa takut. Baik, ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Cukup? Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan di subuh hari ini apa yang kita sampaikan Allah berkahi, apa yang kita sampaikan bisa menjadi poin penting bagi kita dalam membentuk keluarga yang baik, keluarga yang takut kepada Allah, istiqamah dalam ibadah dan ketaatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma akhtimna bi husnil khatimah ولا تختمنا إلا بحسن الخاتمة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم دمر اليهود. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم يا رحمن، اللهم يا رحيم، اللهم جنبنا من منكرات الأخلاق والسيئة الخلق. اللهم اجعل تجمعنا تجمعا مرحومة واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.